sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Silakan kami disiapkan rumahnya. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli warzuqni fahman ya Allah, lapangkan urusanku dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, agar mereka mengerti perkataan ilmu kepadaku, dan berilah aku pemahaman. Amin. Siap untuk belajar semuanya? Siap, Bu. Nah, seperti biasa Ibu selalu mengingatkan kepada kamu, karena kita masih dalam masa pandemi, kita harus selalu menjaga 3M ya. Apa 3M itu? Memakai masker, menjaga jarak, Tangannya, dan yang ketiga menjaga jarak. Nah, untuk memotivasi kita supaya semangat dalam belajar, kita sebelum belajar tepu anak soleh dulu ya. Nah, siap ya? 1, 2, 3. Tepu anak soleh, aku anak soleh.
Empat. Ya, yang pertama tentang As-Saman. yang kedua, Al-Qadir. yang ketiga, Al-Muqaddim. yang keempat. Al-Baqi. As-Somad artinya, Allah Maha dibutuhkan. Al-Muqtadir artinya, Allah Maha kuasa atau menentukan. Al-Muqaddim artinya, Allah Maha mendahulukan. dan Al-Baqi artinya. Allah Maha kekal. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi kamu ada mengulang pelajarannya di rumah. Nah, untuk kali ini pelajaran kita masuk mengenai zakat, ya. Jadi zakat ini kita bagi tiga. Yang pertama tentang pengertian zakat dan zakat fitrah. Yang kedua itu nanti kita belajar tentang zakat mal. Dan yang terakhir itu tentang mustahil zakat dan hikmah zakat. Masuk kita yang pertama yaitu pengertian dan zakat fitrah, ya. Kompetensi dasar kita adalah memahami hikmah zakat, infak, sedekah sebagai implementasi dari rukun Islam. Sedangkan tujuan pembelajaran kita yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan makna zakat sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan hukum membayar zakat. Terus, peserta didik dapat menganalisis macam-macam zakat. Peserta didik dapat menjelaskan makna zakat fitrah. Peserta didik dapat menjelaskan jumlah zakat fitrah. Peserta didik dapat menganalisis waktu membayarkan zakat fitrah. Lalu peserta didik dapat menjelaskan syarat wajib zakat fitrah. Lalu ini yang keempatnya terakhir, peserta didik mampu mendemonstrasikan cara membayar zakat. Sebelum kita masuk pada materi, kamu perhatikan video pembelajaran berikut ini. Jadi, coba perhatikan gambar di samping. Apakah kalian pernah disuruh orang tua kalian untuk membayar zakat? Zakat apa yang kalian keluarkan? Untuk apa sih kita membayar zakat? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, marilah kita simak video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum mulai video pembelajarannya, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, adik-adik semuanya, dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang ayo membayar zakat. Tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian bisa memahami pengertian dari zakat, macam-macamnya, orang-orang yang berhak menerima zakat, dan hikmah dikeluarkannya zakat. Nah, adik-adik, kalian tentu masih ingat rukun Islam kan? Ayo, ada berapa rukun Islam? Ya, betul. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama adalah syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat saum atau puasa, dan yang kelima adalah naik haji. Nah, dalam video pembelajaran kali ini yang akan kita bahas adalah rukun Islam yang ketiga, yaitu zakat. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian zakat. Apa itu zakat? Zakat secara bahasa artinya adalah membersihkan,
kudus, suci, dan berkah. Sedangkan secara istilah, zakat artinya mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai batas tertentu kepada orang yang berhak menerimanya. Nah, dari pengertian secara istilah ini, kita harus mengetahui harta apa saja yang harus kita keluarkan zakatnya. Kemudian, berapa jumlah minimal batas yang harus kita miliki dari harta tersebut untuk kita keluarkan zakatnya, dan siapa sajakah orang yang berhak menerimanya. Sebelum membahas hal tersebut, kita akan membahas terlebih dahulu tentang hukum zakat. Apa sih hukumnya zakat itu? Kita akan melihat ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Nah, jadi dari ayat tersebut kita bisa mengetahui bahwa zakat itu hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim yang sudah memenuhi syarat wajibnya. Kata zakat ini disandingkan dengan sholat sebanyak 82 kali dalam Al-Quran. Nah, itulah hukum dari zakat. Oke adik-adik, itu saja video pembelajaran tentang zakat. Semoga kalian bisa memahami makna zakat. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Nah, dari video pembelajaran tadi, ada yang mau bertanya? Ya, silakan Bella. Apa itu zakat? Apa itu zakat? Ayo, siapa yang bisa jawab? Secara bahasa artinya membersihkan. Zakat secara bahasa artinya adalah membersihkan. Ada lagi pertanyaan? Mbak, Berapa jumlah zakat fitrah itu? berapa jumlah zakat fitrah itu? Ada yang menjawab? Ya, silakan. 2,5 kilogram beras atau 3,5 liter. 2,5 kilogram beras atau 3,5 liter. Nah, masuk kita yang pertama yaitu makna zakat. Makna zakat ini sama juga dengan pengertian zakat, ya. Zakat secara bahasa artinya membersihkan. Apa arti zakat secara bahasa? Membersihkan. Membersihkan. Secara istilah mengeluarkan sebagian harta tertentu. Ya, jadi dia hanya harta tertentu, ya, bukan semua harta. Mengeluarkan sebagian harta tertentu yang telah mencapai nisab dan haul. Apa itu nisab? Nisab itu kadar tertentu suatu harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi kadar tertentu suatu harta itu wajib dikeluarkan zakatnya, itu namanya nisab. Sedangkan haul adalah masa 1 tahun memiliki harta. Lalu apa hukum membayar zakat? Kita lihat dalilnya dulu. Terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah wa atuz zakat warfa'u ma'arrahimin. Artinya apa? Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Jadi dari dalil tersebut, surat apa tadi? Al-Baqarah ayat 43. Ya, Al-Baqarah ayat 43 jelaslah bahwa zakat itu hukumnya wajib. Tapi wajibnya bagi siapa? Bagi yang menyadari adalah wajib. Dan masuk kita macam-macam zakat. Jadi zakat itu terbagi dua. Terbagi berapa? Dua. Ada dua, ya. Yang pertama namanya Zakat fitrah. zakat fitrah. Yang kedua namanya Zakat mal. zakat mal. Zakat fitrah itu zakat jiwa. Kalau zakat mal itu adalah zakat Harta.
zakat berupa beras atau berupa makanan pokok lainnya. Jadi yang zakat fitrah itu zakat makanan pokok. Kalau di daerah kita kan makanan pokoknya beras, berarti zakat fitrahnya berupa beras. Kalau di Indonesia bagian timur itu makanan pokoknya jagung, ada sagu, berarti zakat fitrahnya berupa jagung atau sagu. Jadi berupa makanan pokok yang dikeluarkan oleh tiap-tiap muslim. Jadi tiap-tiap muslim itu mulai yang baru lahir sampai yang belum meninggal. Jadi selama dia masih hidup, selama bulan Ramadan, itu dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Nah, pertanyaannya, berapa jumlah zakat fitrah? Zakat fitrah itu kita keluarkan dalam bentuk kilo, ada yang dalam bentuk liter, ya. Kalau dalam bentuk kilo itu satu orang banyaknya sekitar 2,5 kilogram. Kalau dalam bentuk liter berarti sekitar 3,5 liter beras. Itu takarannya untuk satu orang. Nah, kapan kita membayarkan zakat fitrah? Yang jelas zakat fitrah itu dibayarkan di bulan apa? Ramadan. Nah, ya itu jawabannya. Zakat fitrah itu dibayarkan di mana? Di bulan apa? Di bulan Ramadan. Tapi di bulan Ramadan itu kita bagi 3. Yang pertama namanya waktu mubah, ya. Yang kedua namanya waktu sunnah, dan yang ketiga namanya waktu wajib. Kapan waktu mubah itu? Waktu mubah mulai dari 1 Ramadan sampai dengan sebelum maghrib akhir Ramadan. Jadi 1 Ramadan sampai akhir Ramadan itu waktu mubah. Sedangkan waktu sunnah ini adalah waktu yang diutamakan membayar zakat, mulai dari sesudah maghrib sampai sebelum fajar 1 Syawal. Jadi sudah di akhir Ramadan. Itu waktu sunnah namanya. Sedangkan waktu wajib mulai sesudah terbit fajar tadi sampai sebelum sholat Idul Fitri. Itu batasnya. Jadi membayar zakat fitrah ini paling lambat sebelum sholat Idul Fitri. Sebelum, ya. Jadi kalau ada orang yang membayar zakat sesudah sholat Idul Fitri, boleh tidak? Belum. Tidak, ya. Tidak boleh karena sudah telat namanya. Dia batas waktunya sebelum, ya, sebelum sholat Idul Fitri. Kita lihat siapa-siapa saja yang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Yang pertama, dia beragama Islam. Kamu Islam semuanya? Ya. Nah, berarti kamu punya kewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Ya. Yang kedua, memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-harinya. Siapa di sini yang memiliki penghasilan? Orang tua. Kamu sudah punya penghasilan? Belum. Berarti kamu tanggung jawab siapa? Orang tua. Berarti yang mengeluarkan zakat fitrah itu adalah, kalau untuk anak-anak itu adalah tanggungan dari orang tuanya. Jadi orang tuanya memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Terus yang ketiga, orang tersebut masih hidup sampai akhir Ramadan. Misalnya adiknya lahir tanggal 29 Ramadan, wajibkah dia membayar zakat fitrah? Tidak atau wajib? Dia 29 Ramadan. Wajib? Wajib tidak? Keraskan suaranya. Wajib. Wajib tidak? Wajib. Kenapa? Kenapa wajib? Nih, ya, di syarat wajib yang ketiga, dia hidup sampai akhir Ramadan. Tapi contoh, kakeknya meninggal tanggal 29 Ramadan, wajibkah dia membayar zakat fitrah? Tidak. Tidak, ya.
Kita akan menampilkan hasil diskusinya secara bergantian ya. Yang pertama, kelompok 1 silakan tampilkan hasil diskusinya di depan sini. Berdasarkan gambar di atas, bersama kelompokmu, coba kamu jelaskan syarat wajib zakat fitrah. Syarat wajib zakat fitrah adalah 1. Beragama Islam, 2. Memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari, 3. Orang tersebut masih hidup. Nah, dari hasil diskusi temannya kelompok 1 ada yang lihat, silakan. Makanan pokok lainnya itu apa contohnya? Ya, silakan kelompok 1 dijawab. Bisa berupa sagu, jagung, gandum atau tergantung dari makanan pokok dari daerah. Berikutnya, silakan kelompok 2 ditampilkan hasil diskusi kelompokmu. Nah, silakan duduk. Nah, dari pembelajaran